Halo adik-adik, perkenalkan, nama saya Kakak J. Saya adalah guru baru di sekolah minggu Shouters Kids. Nah, sebelum kita memulai kelas, aku mau menyapa dulu nih adik-adik yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube. Happy Sunday Kids! Nah, kalian kan udah tahu nih nama aku, Kakak J, kalau aku guru baru di sini. Nah, jadi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, aku mau kasih kalian beberapa pengumuman penting. Yang pertama, aku percaya nih kalau kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. Lalu yang kedua, aku mau kalian siapkan Alkitab kalian. Nah, yang ketiga, kalian siapkan persembahan kalian dan duduk dengan tenang selama ibadahnya berlangsung ya. Yang keempat, yuk saat kita memuji Tuhan dengan semangat. Yang terakhir, pengumuman untuk para orang tua kids di rumah, para papa dan mama, diharapkan menemani kids selama ibadahnya berlangsung. Oke, itu aja pengumuman dari Kakak J. Sebentar kita akan memulai kelas kita dan ibadah kita hari ini. Jadi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, hari yang baik Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau have fun Tuhan, kami mau menyanyi-nyanyi dan memuji nama Tuhan. Aku percaya kids di rumah semua yang ada di Zoom dan di YouTube semangat dan excited untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke kids, selamat beribadah. Shouters Kids, fun and connected. Bye. Shalom Kids, selamat hari Minggu semuanya. Kita mau sama-sama kembali lagi untuk memuji Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Come on. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Yeah, kita nyanyiin sekali lagi. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Hey! Yeah, 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 yeah. Better Superman. Yeah, 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 yeah. Better Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Hey! Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Barbie. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my
kita mainnya lagu ini sama-sama. Come on, say halo halo. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Gampang ya nyanyinya? Kita nyanyi sekali lagi, oke? Yuk sama-sama kita katakan halo halo. Come on. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sekali lagi, sebab Yesus besertamu. Yeay! Kita katakan haleluya. Yes. Yeay. Hai kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberi nih. Kita baca ayat ini bareng-bareng ya, dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kids, setiap minggu kita diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Memberi itu salah satu wujud dari ucapan syukur kepada Tuhan, dan memberi itu perlu disiapkan. Kenapa? Karena kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pasti kita bingung kan? Kenapa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita melalui kematian anaknya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami dan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Kami mau memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat memberi kids. Dadah. Yes Tuhan. Kids, saat ini kita mau sama-sama duduk diam. Kita mau menenangkan hati kita. Kita mau tutup mata kita sekarang. Kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat hidup kami. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Yes Tuhan, Kau yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Bapakku
Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita angkat tangan kita katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom kids, apa kabar semuanya? Senang banget hari ini Kak Meta ketemu lagi dengan kids yang ada di rumah. Kita akan share firman Tuhan bareng-bareng lagi. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang kids boleh lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepalanya. Bapak yang baik, hari ini kami berkumpul lagi Tuhan di ibadah sekolah minggu kami. Kami mau mendengarkan kebaikan Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menuntun langkah kami, yang membawa kami kepada sukacita dan membawa kami kepada berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Nah, sebelum Kak Meta sharing nih, Kak Meta mau nyanyi dulu satu lagu, di mana lagu ini nanti akan membawa kita kepada tokoh yang akan hari ini kita ceritakan. Nah, lagunya seperti ini. Mungkin kids di rumah udah pernah denger ya. Lagunya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Ya, betul sekali. Hari ini Kak Meta akan cerita tentang Bapak Abraham yang dimana selama hidupnya dia taat dan beriman kepada Tuhan. Nah, udah gak sabar kan ceritanya? Nah, Kak Meta mulai ya. Nah, pada waktu itu Abraham dipanggil sama Tuhan pada saat usianya sekitar 75 tahun. Jadi kalau 75 tahun itu mungkin sudah agak tua ya kids ya. Nah, pada saat itu Tuhan memanggil atau berfirman kepada Bapak Abraham. Tuhan bilang, Abraham. Ya Bapak, ya Tuhan. Nah, Tuhan bilang, pergilah dari negerimu. Nah, ya pada saat itu Abraham dan seluruh keluarganya tinggal di negeri Haran. Nah, pada saat itu Tuhan bilang, pergilah, tinggalkanlah negerimu dan pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan. Tapi Tuhan belum kasih tahu di mana negerinya, di mana tempatnya. Tapi Bapak Abraham tetap taat. Nah, ya dia tetap dengar perintah Tuhan walaupun Abraham nggak tahu nih kemana gitu ya. Nah, coba kids bayangin kalau misalnya kids disuruh sama mama atau papa ke
tempat yang kids nggak tahu. Misalnya ya, Mika, kamu pergi ke sana ya? Mungkin kitanya bakalan berpikir, kemana? Pasti kita tanya, kemana mama? Kemana papa? Pokoknya ke sana. Loh, iya, kesananya kemana? Nah, pasti kita ujung-ujungnya nggak mau kan, atau kita bakalan cemberut gitu, mau kemana tapi nggak jelas gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan Bapak Abraham. Dia taat sama Tuhan ketika Tuhan bilang, kamu pergi meninggalkan negerimu yang kamu tinggalin sekarang ke negeri yang aku tunjukkan. Walaupun Tuhan belum ngasih tahu tempatnya. Nah, pada saat itu Tuhan bilang lagi, nah kalau kamu ikutin perintah aku Abraham, nanti aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Banyaknya seperti bintang di langit. Kita sudah pernah lihat bintang di langit belum? Ya banyak banget. Ngitungnya aja capek ya, kadang-kadang kalau udah hitung, yang ini tadi udah dihitung belum ya gitu ya, saking banyaknya. Nah, Tuhan berjanji sama Abraham bahwa ketika nanti Abraham taat sama perintah Tuhan, dia akan membuat keturunan Bapak Abraham sangat banyak. Nah, baru Abraham berpikir, gimana keturunanku banyak ya, sedangkan istri aku aja, Bu Sarah ya, sudah tua dan tidak mungkin lagi memiliki anak dan tidak mungkin lagi mengandung gitu ya. Nah, tapi Abraham tetap taat sama Tuhan. Nah, Abraham kemudian menyuruh semua pelayannya untuk membawa kambing dombanya, membawa segala harta mereka, membawa segala keperluan mereka ketika nanti di perjalanan gitu ya. Nah, Abraham sudah siapkan semua, sudah menyuruh pelayannya, sudah membawa istrinya, sudah membawa juga keponakannya Lot gitu ya. Nah, pada saat itu ketika Abraham Abraham mendengar Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak untuk Abraham kemudian dalam hati ngomong seperti ini, gimana mau punya keturunan yang banyak ya, sedangkan istri saya aja Sarah sudah tidak mungkin memiliki anak atau sudah tidak mungkin lagi mengandung. Nah, tapi Abraham tetap mau mengikuti perintah Tuhan untuk pergi ke negeri yang Tuhan janjikan untuknya. Nah, pada saat itu Abraham beserta dengan seluruh keluarganya, kemudian pelayannya, dan seluruh ternak yang mereka punya itu pergi dari negeri yang mereka tinggali saat itu ya, ke negeri yang Tuhan janjikan. Nah, pada waktu itu Tuhan terus menuntun Abraham sampai ke suatu negeri bernama Kanaan. Nah, pada saat itu Abraham mendirikan kemah di Sikem ya. Nah, kemudian Tuhan muncul lagi dan berkata kepada Abraham, negeri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah, kemudian pada saat itu Abraham mendirikan kemah dan mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang Tuhan kasih sama Abraham dan keluarganya. Nah, pada saat itu ketika kemahnya sudah didirikan dan Abraham mulai berkeliling di negeri yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Nah, pada saat berkeliling, Abraham melihat betapa indahnya negeri Kanaan dan Abraham sangat bersyukur ketika dia percaya sama Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik buat Abraham. Dan Abraham juga mendirikan atau membangun mezbah lagi di sana dan memberikan ucapan syukur sama Tuhan. Nah, kali ini ceritanya belum selesai ya kids ya, karena tadi kan katanya Abraham bakalan punya keturunan yang luar biasa banyaknya, tapi kan tadi katanya Abraham tidak memiliki anak dan Sarah sudah tua. Nah, pada saat itu kan Tuhan berjanji pada Abraham di saat usianya 75 tahun. Nah, setelah penantian yang cukup panjang, ketika Abraham berumur 100 tahun atau setelah menanti selama 25 tahun, akhirnya Tuhan memberikan keturunan kepada
kepada Abraham. Walaupun tadi Abraham dan Sarah tidak percaya karena nggak mungkin Tuhan, usia kita sudah tua, tidak mungkin kita akan punya keturunan gitu. Tetapi Abraham dan Sarah tetap percaya sama apa yang Tuhan firmankan. Mereka percaya bahwa mereka akan memiliki anak dan memiliki keturunan yang luar biasa banyaknya. Nah, pada saat usia Sarah 90 tahun dan Abraham 100 tahun, akhirnya Sarah mengandung. Wah, luar biasa sekali ya kids ya. Nah, di usia 90 tahun akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak. Namanya adalah Ishak. Nah, pada saat itu Sarah sangat bahagia. Sarah tertawa ketika melihat Ishak, hatinya sangat bersukacita. Akhirnya namanya tadi Ishak yang artinya ia membuatku tertawa gitu. Nah, luar biasa banget gak kids? Walaupun sebenarnya Abraham merasa nggak mungkin nih, seperti tadi yang di awal, pergi ke satu tempat yang nggak tahu nih kemana gitu, tapi dia tetap percaya sama Tuhan dan akhirnya dia sampai di negeri yang luar biasa indahnya di Kanaan. Kemudian yang kata Tuhan tadi, kamu akan punya keturunan. Walaupun usia Abraham sudah tua, tapi Abraham dan Sarah akhirnya memiliki anak ya, namanya Ishak. Dan pada saat itu Ishaknya udah mulai ini nih. Nah, Abraham kan udah bersukacita nih. Sarah juga sangat senang sekali karena sudah punya anak gitu. Berarti janji Tuhan luar biasa nih gitu ya, terjadi gitu. Nah, pada saat Ishak udah mulai besar ya, nah Tuhan memberi perintah lagi kepada Abraham, bapak Abraham. Dia bilang, Abraham, persembahkanlah Ishak sebagai korban persembahanmu kepadaku. Wah, coba kita bayangin ketika orang tua kita ngasih handphone misalnya, ini buat kamu ya, nanti dipakai di sekolah, dipakai buat sekolah minggu. Tiba-tiba mama kita ambil lagi handphonenya, kamu kasih lagi, balikin ke mama ya. Pasti kita sedih karena handphonenya kita udah sayang gitu. Nah, pada saat itu Abraham mungkin dalam hatinya juga pada saat itu, wah, anak aku yang aku udah sayangin, tapi harus dipersembahkan lagi untuk Tuhan gitu. Nah, tapi Abraham tetap taat sama Tuhan. Pagi-pagi sekali Abraham bangun, kemudian dia membawa Ishak anaknya ke atas bukit ya untuk dipersembahkan. Nah, pada saat itu Ishak dia senang sekali, dia nggak tahu kalau dia bakalan dikorbankan oleh ayahnya untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, Ishak bertanya, Papa, kambing dombanya mana yang buat dipersembahkan? Nah, Abraham bilang, Tuhan sudah menyediakannya gitu ya. Padahal mungkin dalam hati Abraham sedih ya, karena ini anak satu-satunya yang Tuhan janjikan menjadi keturunan yang besar, tetapi Tuhan ambil kembali gitu. Tapi Abraham tetap taat. Dia membawa Ishak sampai ke atas bukit dan mulai mempersiapkan apa aja yang diperlukan untuk mempersembahkan Ishak. Nah, Ishak udah diikat dan diletakkan di atas kayu. Nah, pada saat Abraham udah angkat pisaunya, nah tiba-tiba Tuhan datang dan mengatakan, Abraham, engkau tidak perlu lagi melakukannya. Aku sudah melihat ketaatan hatimu. Nah, kemudian Tuhan kasih tahu lagi, coba kamu lihat ke semak belukar yang di sana akan ada kambing yang tanduknya tersangkut. Nah, persembahkanlah itu sebagai korban persembahan. Wah, Abraham senang banget ya kids. Akhirnya ketika dia percaya dan taat sama Tuhan, dia tahu bahwa Ishak dari Ishak akan lahir juga keturunan-keturunan yang luar biasa dan menjadi bangsa yang besar. Nah, tapi Abraham tetap taat tadi ya, dan lihat bahwa Tuhan tidak mengambil Ishak. Tuhan hanya melihat ketaatan dan keteguhan hati Abraham. Nah, dari sini kita belajar bahwa satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kita harus senantiasa percaya dan taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan
Tuhan kasih tahu dan apa yang Tuhan firmankan itu yang akan membawa kita kepada kemenangan, kepada sukacita, kepada kesehatan, kepada damai sejahtera. Bagian kita cuma apa? Percaya sama firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita kayaknya nggak mungkin deh, nggak bisa deh gitu ya. Tapi kita belajar dari Bapak Abraham, sekalipun kita ngerasa kayak sulit, tapi kita tetap percaya. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau yang akan menyediakan pertolongan buat aku. Engkau yang akan menyembuhkan aku. Aku percaya Engkau yang akan memberikan sukacita kepada keluargaku. Gitu ya kids ya. Bagian kita adalah tetap percaya dan beriman sama seperti dengan Bapak Abraham. Oke kids, sampai di sini dulu sharing kita. Kita mau berdoa dulu ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar dari Bapak Abraham yang selalu taat dan percaya sama Tuhan. Sehingga Bapak Abraham memiliki keturunan yang luar biasa, yang percaya sama janji Tuhan dan selalu berkelimpahan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah kids, hari ini Kak Meta mau mengajak buat adik-adik yang ada di rumah yang baru pertama sekali bergabung ibadah sekolah minggu hari ini. Kak Meta mau ajak kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yuk, buat kids yang baru bergabung, boleh berdiri dan ikutin kami kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihiku dan menyayangiku dan memberkatiku senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kids, sekarang kita mau berdoa terima berkat. Kita angkat kedua tangan kita ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersuka cita akan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan, aku mau memberkati kids yang ada di rumah. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, itu pasti berhasil dan mereka senantiasa diikuti oleh kebajikan, kepintaran, dan sukacita dari Tuhan. Aku juga memberkati orang tua kids semakin bijaksana dan menjadi teladan yang luar biasa untuk kids yang ada di rumah. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kids yang terakhir kita akan mengucapkan deklarasi iman kita seperti biasa. Nah, kids boleh lihat di layar ya untuk tulisannya. 1, 2, 3. Aku percaya, aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Yeay, amin. Terima kasih kids untuk hari ini. Kak Meta senang sekali. Kak Meta berharap kita ketemu lagi di minggu depan. Nah, sebelumnya Kak Meta mau shout dulu ya. Seperti biasa kalau Kak Meta teriakan Sauter Kids. Nah, kids bisa jawab seperti apa ya? Connected, oke? 1, 2, 3. Sauter Kids, fun and